Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Tuhan menyegarkan yang lelah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam mempersiapkan nats renungan harian ini, saya teringat dengan seorang sahabat saya dan juga beberapa orang atlet, yakni Daud Chino Yordan, seorang juara International Boxing Association saat ini. Ketika dia bertanding, yang saya ingat dulu, dia perlu air es yang harus dibasahi ke kepala dan tengkuknya, dan airnya juga harus air es sehingga membuat dia segar kembali untuk fight di ronde berikutnya. Demikian juga saya mengingat Sonny Dwi Kunchoro, seorang mantan peringkat dunia. Dia kebetulan satu angkatan saya. Dia juga perlu air es untuk memulihkan staminanya pada saat dia beristirahat. Demikian juga beberapa orang atlet di Vietnam ketika kami berlatih di sana. Mereka perlu air es untuk menyegarkan mereka yang kepanasan dan kelelahan. Memang beberapa orang mengatakan kalau menggunakan air es bisa mengakibatkan cepat lelah atau capek. Tetapi sebagian orang justru memerlukan itu untuk menyegarkan dahaganya atau kepanasan dalam tubuhnya. Ibu bapak saudara, demikian pula dalam nats ini kita boleh melihat Yeremia berkata kepada bangsa itu, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Mereka yang lelah, merana karena situasi yang harus mereka hadapi, di mana mereka sebagai umat Tuhan, mereka akan terbuang ke Babel, ke Asyur, sehingga hal ini dapat juga menyebabkan mereka merasa sangat merana dan kelelahan dengan segala hal yang mungkin bisa membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi dalam nats ini secara besar Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Baru. Bagaimana perjanjian baru yang disampaikan oleh Allah, bahwa Dia Allah yang berjanji akan memulihkan umatnya. Termasuk dalam nats ini kita melihat bahwa Tuhan yang akan membuat segar orang yang lelah. Sebagaimana atlet tadi saya katakan, untuk kembali memulihkan staminanya, mereka harus disegarkan dengan air es tadi, atau air minimal yang dikonsumsi sebagai pelepas dahaga yang lelah ketika bertanding. Tidak hanya tubuh manusia yang memerlukan air untuk menyegarkan tubuhnya, tetapi kalau kita lihat alat elektronik seperti laptop, handphone, tape, bahkan raket nyamuk pun perlu dicas sehingga dia bisa digunakan kembali, sehingga sengatannya semakin terasa untuk mereket nyamuk. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita bahwa tubuh kita ini akan disegarkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyegarkan tubuh kita? Yakni dengan asupan firman Tuhan. Kalau tadi alat elektronik dengan listrik, dan tubuh manusia dengan air es atau sejenisnya, dan tubuh rohani kita juga perlu asupan firman Tuhan,
yang membuat diri kita yang lelah menjadi segar, yang merana akan dibuat puas melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kita pelajari, kita baca, kita hidupi. Pendeta RSN Harap berkata, tetaplah dekat dengan firman Tuhan. Jika kita merasa jiwa kita mulai dahaga atau mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang kita butuhkan. Karena apa? Firman Tuhan itu yang menguatkan, yang memberikan pengharapan baru pada kita. Bahkan ketika kita putus asa, Tuhan melalui firman-Nya menghibur, menguatkan, dan menyegarkan kita. John Wesley berkata, dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Pengharapan terbaik hanya ada kepada Tuhan. Mari tetap segarkan jiwa kita dengan firman Tuhan, agar kita tetap punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus memberikan kesegaran bagi kami yang haus. Dan kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.